Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Jadi apa itu etika profesi? Kita lihat berikutnya. Etika profesi untuk yang pertama ya, adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Jadi dia artinya dalam kehidupan sehari-hari, etika yang dia terapkan itu mencirikan bahwasannya sikap hidup dia adalah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk etika profesi yang berikutnya adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kurung profesi kehidupan manusia. Jadi bidang-bidang tertentu yang di dalam kehidupan manusia diterapkan prinsip moral. Misalnya tadi ada profesi dokter, ya, moralnya mungkin untuk menyelamatkan orang, maka penerapan moral tadi adalah bagian dari etika profesi dia itu sendiri, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Jadi ini adalah kesepakatan, ya, yang disepakati oleh sebagian orang atau keseluruhan orang yang mempunyai profesi yang sama atau berada di dalam lingkup kerja yang sama, ya, misalnya dalam dunia pers, jurnalistik, dan sebagainya. Berikutnya, etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen, dalam kurung klien atau objek. Jadi etika profesi yang terakhir ini membahas mengenai bagaimana seseorang itu perlu menjaga masyarakat dan konsumennya. Berarti menjaga kepercayaan dari masyarakat ataupun kliennya. Sehingga etika yang ditunjukkan di dalam pekerjaan dia, itulah yang dia sebut dengan etika profesi dia. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat ataupun kliennya, ya, dalam hal ini sangat mempercayainya. Makanya untuk yang terakhir ini dia membahas mengenai bagaimana menjaga profesi dari etika profesi itu sendiri. Oke, kita next. Prinsip dasar di dalam etika profesi ada beberapa. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Artinya adalah ketika pekerjaan itu sudah dilakukan, maka kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan untuk mendapatkan hasil yang memang disepakati untuk dicapai. Kira-kira seperti itu, ya. Kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Ketika kamu melakukan satu profesi, maka tanggung jawab kamu bukan cuma hasilnya. Tanggung jawab kamu itu juga untuk kehidupan orang lain, katakanlah masyarakat. Ada nggak profesi kamu itu punya dampak untuk masyarakat? Misalnya di dalam dunia kedokteran, tadi dokter, ya mungkin saja ada beberapa dokter yang sangat berbaik hati melakukan pengobatan gratis. Artinya dia merasa sadar, dia sebagai dokter, dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang, ya, menyelamatkan orang, sehingga tanpa memperhatikan keuntungan pribadi tentunya. Oke, itu mengenai tanggung jawab. Kedua adalah keadilan. Ada beberapa profesi yang dia menuntut untuk memberikan keadilan. Serasa misalnya kayak hakim, ya, bagaimana dia memberikan keadilan dan seterusnya. Jadi keadilan di sini adalah kita tidak membohongi pihak tertentu. Dalam hal ini misalnya masyarakat. Di dalam dunia perkomputeran juga sama. Kalau kita profesinya adalah misalnya programmer, maka buatlah program yang sejujur-jujurnya, ya, sehingga masyarakat itu merasa ada keadilan di dalam program yang kamu buat. Sehingga
sebagai seorang programmer, kamu juga melaksanakan tanggung jawab kamu di dalam masyarakat tersebut. Ya, terutama misalnya apabila program kamu diterapkan di satu institusi. Oke. Berikutnya ada prinsip ya dari etika itu menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Oke, saya rasa ini saya tidak usah bahas terlalu panjang, kamu juga paham. Berikutnya ada prinsip kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunannya. Artinya adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan bidangnya, lakukan dengan penuh ketekunan gitu, ya. Berikutnya adalah prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesinya. Konsisten artinya stabil, ya. Stabil berarti sering-sering dilakukan. Di sini maksud dari prinsip perilaku profesional adalah mungkin minggu lalu kita sudah bahas mengenai profesional. Artinya dia punya profesi, dia perlu tanggung jawab terhadap profesinya itu sendiri. Sehingga ketika dia mempunyai satu reputasi di masyarakat, misalnya si A adalah seorang programmer yang baik hati, dia selalu membantu kita ketika kita punya masalah di bidang program ini. Karena sering melakukan berarti kan konsisten. Nah, untuk mempertahankan reputasi kamu, ya kamu juga konsisten. Bukan berarti setelah reputasimu naik, konsisten itu hilang. Artinya saya sudah terkenal, saya tidak perlu lagi melakukan itu. Ibaratnya janji palsu lah ya. Berikutnya adalah prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Ini juga perlu diterapkan. Contoh programmer tadi, ketika kita membantu atau membuatkan program, kemudian dia memberikan username, password, maka kita sebagai programmer bukan pula kita yang menjebol sistem keamanan dari program yang tadinya kita buat. Itu adalah bentuk bagaimana kita menerapkan prinsip kerahasiaan, ya. Berikutnya ada perkembangan etika profesi. Menurut Martin tahun 1993, etika didefinisikan sebagai silakan baca, the discipline which can act as the performance bla 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 dan seterusnya. Ya, silakan dibaca. Kesimpulannya adalah etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Oke. Next. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita lihat satu profesi, karena kita memerlukan bantuan dia terkadang suka-suka hati ya. Maksudnya adalah kita membutuhkan bantuan dari seorang programmer misalnya. Karena dia tahu kita itu butuh bantuan, maka dia sesuka hati dia saja. Kalau dia lagi senang dia bantu, kalau tidak senang dia tidak bantu, bla 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 ya. Mungkin sangat panjang sekali kalau dibahas. Kesimpulannya adalah kalau dia sudah memiliki etika profesi, maka tidak seharusnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Self control. Self control berarti ya kendalikan diri sendiri. Kalau memang kamu sudah niatnya adalah untuk membantu orang, terapkan itu konsisten terhadap diri sendiri, konsisten terhadap profesi kamu. Ya, jadi bukan berarti kita butuh bantuan sesuka hati dimain-mainkan, ya. Oke. Next. Dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tadi sudah sempat sesinggung, kalau kita sebagai seseorang yang punya profesi, maka tunjukkanlah tanggung jawab. Ketika kita sudah meyakini profesi tersebut dan kita berhubungan dengan masyarakat, dan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, kita harus punya kesadaran dari etika profesi itu sendiri. Artinya ketika kita mau membantu atau menolong seseorang, tergantung dari mood ya.
Kalau lagi senang kita bantu, kalau lagi tidak senang kita tidak bantu. Bagaimana masyarakat mau mempercayai kita sebagai seseorang yang punya profesi di bidang A dengan sikap yang profesional? Tentu orang tidak akan percaya. Kalau orang tidak percaya, profesi sebagus apapun, profesi sehebat apapun, dan kamu sebagai orang yang punya profesi sepintar apapun, serasa tidak akan ada yang meminta bantu atau mencari kamu untuk menggunakan jasa kamu atau keahlian kamu lah misalnya. Serasa cukup paham ya. Apalagi di zaman saat ini, di mana teknologi berkembang, satu rekaman video mengenai bagaimana kamu memperlakukan klien kamu, misalnya jelek lah kita bilang, tersebar dan viral, maka apapun yang kamu katakan habis, selesai. Ya, tidak ada koma lagi, titik langsung. Oke, paham ya? Baik, next. Apa tujuan dan manfaat etika profesi? Kita lihat dulu tujuan. Satu, menjunjung tinggi martabat profesi. Oh, sudah pasti jelas ya. Jadi ketika kita tunjukkan etika profesi, martabat kita ya kita junjung tinggi. Berarti nama baik lah ya, nama baik dari kita sendiri, terutama untuk profesi itu jadi bagus. Oh, si A profesinya adalah seorang misalnya programmer. Wah, dia programmer yang baik, ya sering bantu orang. Nah, nama baik dia naik gitu. Berikutnya adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Nah, ini sudah pasti ya. Kemudian meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Oh, sudah jelas. Artinya ketika kita punya anggota di bidang profesi tertentu, maka anggota itu akan istilahnya setia. Ada pengabdiannya terhadap kamu. Misalnya profesinya apa? Kamu punya anggota sebagai programmer, kamu punya anggota. Terkadang kan ada anggota yang kerjanya misalnya cukup lama, 5 tahun, tiba-tiba dia keluar. Kenapa tidak ada istilahnya, kalau kita bilang pengabdian? Ya karena tergantung kamu, bagaimana kamu menunjukkan etika kamu terhadap anggota kamu. Kalau kamu memperlakukan mereka dengan kasar misalnya, ya jangan harap ada anggota yang akan mengabdi. Yang ada adalah kerja di bawah tekanan atau paksaan. Oke? Next, meningkatkan mutu profesi. Ya, profesi tadi menjadi meningkat mutunya, sehingga orang lebih percaya lagi dan mau datang untuk mencari kamu ya. Pokoknya mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ya, kalau kita memperlakukan orang dengan baik misalnya, contoh kita orang baik ya, etika kita baik, kita memperlakukan orang dengan baik di dalam satu organisasi yang katakanlah 10 orang. Kalau kita selantiasa memperlakukan orang dengan baik, apakah tidak mungkin bahwa organisasi tadi akan menjadi semakin kuat dan terjalin erat, sehingga ketika terjadi masalah kita akan saling membantu. Pernah mengalami hal-hal seperti itu tidak? Serasa pernah ya. Kalau tidak pernah, mungkin kita perlu untuk meningkatkan tingkat kebaikan kita terhadap orang lain, atau mungkin kita tidak berada di lingkungan yang cocok. Ya. Sekarang kita bahas manfaat. Manfaat etika profesi ada beberapa. Satu, manfaat terhadap diri sendiri. Apa gunanya? Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik. Zaman sekarang apakah banyak yang mengabdikan diri untuk kepentingan publik? Kamu sendiri yang tahu jawabannya, oke? Kedua, manfaat terhadap negara. Apa gunanya etika profesi terhadap negara? Apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal, maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju yang berdampak pada kemajuan negara. Ya, misalnya kalau kita bilang IT, di dunia IT, misalnya di Indonesia, orang-orangnya semua punya etika yang bagus, segala macam bagus. Berarti kan dapat disimpulkan, oh orang-orang di Indonesia, terutama di bidang IT, orangnya hebat-hebat, kemudian sopan dan baik, senang membantu, senang berbagi. Itu kan dampak terhadap negara ya. Manfaat terhadap hukum. Profesi hukum merupakan profesi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum, berfungsi sebagai panutan bagi profesi selain hukum dan masyarakat. Hukum di satu negara ya yang punya profesi tersebut itu adalah panutan untuk profesi yang lain ya selain hukum tentunya. Nah, jadi kalau misalnya kita menerapkan hukum yang bagus, adil lah misalnya.
ya, dengan menunjukkan bagaimana etika profesi kita. Tentunya untuk profesi yang lain itu adalah sebagai contoh, sehingga profesi lain akan mengikuti untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan dan selalu senantiasa melakukan keadilan, ya. Manfaat terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Sudah jelas, kalau satu profesi berarti ada keahlian. Keahlian berarti kita suatu saat pasti membutuhkan, ya, keahlian tersebut atau jasa tersebut. Jadi bagi masyarakat, ya, kita dapat memperoleh pelayanan tersebut yang memang kita butuhkan, ya. Oke. Nah, ini ada slide terakhir. Saya rasa cukup jelas, ya, menjelaskan untuk pertemuan kelima ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan ingat selalu semangat.